Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan kita selalu bisa bertemu, diskusi bersama, kita bahas bersama tentu saja tentang seputaran timnas kita. Dan baru saja kerinduan kita terobati oleh para pemain-pemain kita di atas lapangan di bawah arahan John Herdman. Kemudian kita dari awal kedatangan John Herdman juga ada harapan besar kita untuk melihat pemain-pemain kita tampil lebih baik di atas lapangan. Dan di dua pertandingan terakhir kemarin di FIFA Series kita sudah melihat bagaimana kerjasama, kemudian koordinasi, chemistry, kemudian yang kita lihat ada kesinambungan antara pelatih dan juga pemain yang dipilih oleh John Herdman. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, siapapun kemarin yang diturunkan oleh John Herdman bisa bermain dengan baik. Baik yang dari diaspora maupun pemain-pemain lokal kita. Tentu saja tidak bisa semua dihadirkan dan tidak bisa semua ditampilkan karena keterbatasan daripada pemain-pemain yang harus dipilih dan juga keterbatasan pemain-pemain yang harus diturunkan. Namun secara keseluruhan kita melihat secara timnas kita bermain sangat baik. Bukan hasil yang kita bicarakan, namun lebih dari cara bermain timnas kita. Mulai dari penjaga gawang, sama dengan lini pertahanan, gelandang, sayap kanan kiri kita, penyerang, semuanya bermain baik, saling mengisi. Kita tidak usah memperbincangkan, memperdebatkan masalah formasi, atau 3-4-3, atau 4-4-2 dan sebagainya. Yang terpenting, antara penjaga gawang, bek gelandang, sayap, kemudian penyerang, sayap kanan kiri, semuanya bisa bekerja dengan baik, saling mengisi, koordinasi yang baik, saling membuka ruang, kemudian yang menerima bola tahu di mana teman yang berdiri bebas. Itu yang terpenting. Kemudian cara untuk membongkar pertahanan, itu juga sangat penting. Seperti kemarin saat kita berhadapan dengan Bulgaria, masih terlihat penyerang-penyerang kita, gelandang dan penyerang kita masih kesulitan untuk membuka ruang, untuk membongkar pertahanan yang digalang oleh para pemain-pemain Bulgaria. Itu tentu saja PR, dan saya yakin John Herdman tahu apa yang harus dilakukan nantinya jika berhadapan dengan pemain-pemain yang parkir bus atau parkir pesawat seperti yang diperagakan oleh Bulgaria. Dan kenapa susah? Karena memang Bulgaria adalah timnas yang baik, timnas yang kuat. Apalagi Bulgaria memiliki ranking yang begitu jauh dari timnas kita. Jadi pemain-pemain yang yang diturunkan, maksud saya, pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih Bulgaria adalah pemain-pemain terbaiknya yang dibawa oleh pelatih tersebut. Kemudian menggalang pertahanan dengan baik untuk menghindari terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh timnas kita. Dan betul, timnas kita sangat kesulitan. Dan itu adalah PR bagi John Herdman, dan kita yakin, kita tunggu saja nanti bagaimana John Herdman ke depan di dalam meramu, meracik, kemudian apa teknik strateginya yang akan diterapkan untuk timnas kita jika timnas kita nantinya diserang maupun timnas kita sedang menyerang dan harus membongkar pertahanan lawan seperti yang diterapkan oleh Bulgaria. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi yaitu timnas kita harus selalu fokus dalam pertandingan. Jangan melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuahkan pelanggaran
atau kartu itu sangat-sangat berbahaya. Tentu saja pemain-pemain diharapkan untuk selalu waspada dan hati-hati. Kita boleh bermain keras, namun kita tidak boleh kasar di hadapan wasit. Kemudian di area kotak penalti, kita juga harus berhati-hati. Mungkin niat kita tidak melanggar, niat kita mau sapu bersih bola, namun karena lawan yang cerdik, lawan yang pintar, lawan juga selalu berlatih agar supaya mendapatkan pelanggaran lawan, khususnya di area kotak penalti. Tentu terkadang pemain kita yang sudah hati-hati, sudah menganalisa bahwa dia nantinya tidak akan melanggar, namun karena dengan kecerdikan lawan, terkadang kita dianggap melanggar. Untuk itu, pemain-pemain kita harus selalu berlatih agar kita tidak kecolongan, kita tidak kalah pintar oleh pemain-pemain lawan. Kemudian dari rasa suka, rasa senang kita, karena kita kemarin disuguhi 2 pertandingan yang sangat menghibur, tentu saja kita sangat menikmati. Walaupun kita kalah, saya lihat antusias penonton tetap senang, menikmati, karena kita kalah dari tim Eropa yang memiliki ranking yang begitu jauh. Jadi kita masih menganggap wajar, hanya tentu saja kita perlu perbaikan karena kita bisa mendominasi permainan, namun kita tidak bisa mendapatkan gol atau tidak bisa mendapatkan peluang yang bisa terciptanya gol. Itu saja. Kemudian ada berita yang sangat mengganggu, tentu saja ini sangat kita prihatin, yaitu dengan beberapa pemain timnas kita yang ada di Belanda. Kalau tidak salah ada 4 pemain, yaitu Dan James, kemudian Tim Gavens. Kemudian kemarin berita datang lagi yaitu Nathan Joaon dan juga Justin Hubner. 4 pemain muda ini sekarang belum diperbolehkan berlatih maupun bermain di klubnya masing-masing. Harus menunggu keputusan, harus menunggu penyelesaian, karena masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh klubnya masing-masing, dan mungkin nanti pihak federasi kita juga bisa membantu untuk bisa berkomunikasi dengan KNVB. Mudah-mudahan pemain-pemain tersebut bisa aktif kembali. Karena apa? Justin, Nathan, Tim Gavens dan juga Dan James adalah pemain-pemain muda potensial yang diharapkan nantinya bisa menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Kalau nanti agak lama waktunya tidak berlatih dan tidak bermain, sementara masih bercokol di klubnya masing-masing, tentu akan bisa menurunkan performa. Seperti Nathan Joaon saat itu, waktu di Swansea City, karena lama tidak diturunkan, akhirnya performa menurun drastis. Seperti pemain yang kebingungan di lapangan, dan kita lihat saat itu diturunkan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi timnas Australia di kandang Australia. Karena pemain tersebut atau Nathan jarang atau tidak pernah mendapatkan menit bermain dari Swansea City, akhirnya seperti kebingungan dan akhirnya melanggar di area kotak penalti dan berbuahlah gol yang disarangkan ke gawang kita. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain tersebut segera selesai masalahnya dan bisa berlatih dan bermain kembali. Karena dengan begitu tentu pemain-pemain tersebut diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang cukup.
Teman-teman, mungkin itu dulu. Mohon maaf, mungkin ada kata, kalimat yang kurang berkenan. Mohon dibenarkan, diluruskan. Dan semoga saja channel saya yang kecil ini, atau channel kita yang kecil ini, bisa berkembang dengan baik karena dukungan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.